Kita pagi-pagi udah di stasiun kereta, mau kemana? Sekarang kita ada di Garut. Garut. Tapi sebelum kita ke Garut, kita harus mulai dari stasiun Gambir. Oke, ikuti perjalanan kami dari stasiun Gambir ke Garut. Lihat gorengannya, meriah kan? Kedua, rekan kereta api Bima, sebuah evakuasi telah diberikan dari peron 3, KDR. Kursi kita adalah 9D, C dan D. Kalau naik kereta api ini kadang-kadang kurang pandai pilih seat juga kan, sebab ni masalah nih tiang tengah ni. Jadi masa kita orang nak beli tiket, kita orang survey-survey tu tengok video-video YouTube orang yang naik kereta api ni kan. So kita orang tengok kalau seat yang nombor ganjil, kebanyakannya kebiasaannya dia dapat tingkap atau jendela yang okey lah, yang luas. Dan kat sini kan nama ada tempat cas. Akan diberangkatkan dari stasiun Gambir menuju stasiun akhir Garut, dengan pemberhentian di stasiun Jatinegara, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Padalarang, Cimahi, Bandung, Kiara Condong, Leles, Cibatu, dan Garut. Terima kasih.
kita di Garut, kita sewa motor selama 3 hari. So ini motor sewa kita dihantar ke stasiun kereta. Yang mana ya? Ini dia. Ini. Jadi kita dapat NMAX. NMAX. ADV atau NMAX? NMAX IBV. Ya. Oh. So ini dia NMAX yang akan kita pakai. Jas hujannya selama di 3 bawah ya? hari. Nanti saya cek ya. Jadi kita udah transaksi sama motornya udah, tapi karena motornya nggak ada isinya, nggak ada bensinnya, minyak, jadi kita mau isi bensin dulu. Posisinya tuh nggak jauh dari stasiun. Nah itu stasiun, ini Pertamina ini. Di sana mobil, ini mobil, sini motor. Oke. Bisa. 54. Sekarang kita ada di Garut. Garut. Nah, ini di alun-alun Garut. Alun-alun itu apa? Alun-alun tu kalau di Malaysia lebih kurang macam dataran lah. Jadi di setiap kota Indonesia tu dia pasti ada alun-alun. Jadi kalau korang pergi ke sesuatu kota dia, carilah dia punya alun-alun. Biasanya alun-alun ni dia dekat dia punya town center. Jadi ini dataran tempat budak-budak kecil main dan situ Masjid Agung Garut. Ni dekat town center. Di pojok sana juga ada playground buat anak-anak. Terus jajanan-jajanan, sosis bakar lah, macam-macam. Jadi udara di Garut ni sekarang ni walaupun dah tengah hari, lebih kurang pukul 12 lebih tengah hari, dia punya udara tu macam agak dingin juga, nyaman. Panas tapi Dia panas tapi berangin. Ya, ada rasa dingin karena nih lihat disekelilingin sama perbukitan. Tuh perbukitan. Jadi di sekeliling Garut tu penuh dengan bukit-bukit dan gunung. Tuh. Tengok tu. Dan Garut tu sendiri adalah terletak di tanah tinggi. Dia lebih kurang macam Bandung lah, berapa ratus mdpl gitu kan. Jadi secara natural dia memang cuaca kat sini memang agak dingin lah. Dia lebih kurang macam kalau dekat Malaysia kan, korang pergi Cameron time-time tengah hari macam tu lah. Cameron pun bukannya sejuk sekarang kan, tak macam zaman dulu. Dan lagi kan di sini yang tadi dibilang kan ada playground, jual-jual. Di situ juga ada jajanan gitu. Nah di situ ada rujak bebek. Ini mau beli rujak bebek yuk. Kue jaring laba-laba, mantap. Kue jaring laba-laba, mantap. Apa ni? Dia lagi tidur. Lihat ya, yang garuk-garuk. Mantap. Sambil tidur. Tuh, Kue lihat. jaring laba-laba, mantap. Kue Nih, jaring laba-laba. aku mau beli rujak bebek. Mantap. Jadi di buah-buah tuh dicampur sambal cabai segala macam terus ditumbuk. Namanya rujak bebek. Kan biasanya rujak buah terus kasih kuah kacang. Kalau dia tuh rujaknya tuh buahnya itu ditumbuk sama cabenya gitu. Seporsi berapa? Mau dong, tapi jangan pakai ubi. Pedas kan? Sedang aja. Terus tumbuknya jangan halus ya, kasar aja. Oh, jangan terlalu halus. Bi, kamu doyan ini nggak? Yang bangkuang? Sangkuang? Iya, Kamu aku mau? suka. Ini buahnya. Ada jambu, mangga muda, sama lah kayak rujak buah biasa, cuman tuh lihat. Bikin satu doang? Bikin satu dulu.
Jangan pakai ubi ya. Ya, Bengkuang pakai. pakai dikit aja. Kedong-dong. Kedong-dongnya mau banyakin. Kalau yang merah ini apa? Terasi ya? Terasi. Oh. Mantap. Terima kasih. Ini dia nih. Ini namanya rujak tumbuk. Kalau saya rujak bebek. Dan ini mintanya ditumbuk kasar biar buahnya tuh kelihatan. Pedas tak? Tadi sih mintanya nggak terlalu pedas, sedang. Enak. Segar. Karena kan kita perjalanan itu subuh banget, tutup jam 6. Jadi kan rasanya ngantuk. Jadi maunya makannya yang fresh. Ini segar banget, bener. Mantap. Dekat depan tu ada Tugu Kota Dodol. Ya, Garut juga dikenali sebagai Kota Dodol. Sempena terdapat banyak produksi dodol dekat Garut ni. Jadi dodol antara makanan ciri khas di Garut lah. Sama itu satu lagi apa? Boroyot. Boroyot ni. Boroyot tu pun kita belum cari lagi. Nanti besok-besok lah kita cari dodol dengan boroyot. Tadi dekat jalan yang sana tadi banyak tu, dekat tepi-tepi jalan jual boroyot. Dia macam goreng-goreng macam tu lah. Dia dari ketan beras dengan campuran itu katanya apa namanya? Gula Malaka, gula merah. Jawa. Nah inilah ya jalanannya Garut tuh. Dia dikelilingin dengan pegunungan. Sebenarnya di jalanannya tuh kecil kayak Bandung ya dia. Cuman sekarang kan karena hari biasa, kayaknya sih dia jalanannya emang nggak terlalu ramai kayak di Bandung, nggak terlalu macet. Dan ini udah jam orang pulang kerja ya? Belum sih, Belum, tapi ya? ya ini kan hari-hari aktif kan. Lu lihat pemandangannya di depan langsung gunung. Jadi dia Garut ni seolah dikelilingi oleh gunung-gunung kan? Iya. Jadi udaranya biarpun terang, cerah gitu masih ada hawa sejuk, hawa dingin ya bang. Dan kalau, especially kalau kita naik motor macam ni kan, memang terasa dingin. Okay, kita orang belum makan tengah hari. Nak kata lapar sangat tu sebenarnya tak lapar sangat. Tapi Lebih ke haus sih. haus dan nak cari something cemil-cemilan gitu. Dan ada satu lokasi restoran yang lokasi dia betul-betul dekat tepi sawah dan dekat dengan pemandangan gunung. Jom kita masuk dulu. Iya. Jadi bukan setiap hari korang boleh makan tengah hari dekat tepi sawah dengan ada view gunung berapi macam ni kan. Gila kan. Jadi korang kalau dari city center Kota Garut tak jauh, lebih kurang berapa ya, lebih kurang 15 minit ataupun 8 km, 6-8 km macam tu lah, depend on which city center korang start kan. Jadi makan di sini sambil boleh pegang ini padi kan. Padi. Padi. Untuk anak-anak kota seperti kami yang jarang nampak padi. Iya, terus nanti lihat ke sana pemandangan. Ini baru yang namanya mencari udara segar. Wih, kita lihat si tetehnya cantik. Di Garut nih memang nggak tahu lah, memang cari cakep-cakep ya anak-anaknya, yang laki-laki, yang perempuan. Dari kita tadi yang dari stasiun tuh staffnya memang Mungkin kerana itu ya, cuacanya.
Cuacanya bagus ya. Cuacanya bagus. Ini tuh kulitnya tuh mereka segar fresh gitu. Aku kalau duduk sini pun mungkin kulit aku putih. Gokil. Oke, kita order dulu. Ini menunya. Betul. Aku kalau duduk sini mungkin kulit aku jadi putih sebab udaranya segar, tak ada abu, Ntar aku cuci tangan. cuacanya dingin. Oke. Nih, Apa? kamu belakang aku ada apa? Belum. Sekali lagi. Tenang. Makanan sudah sampai. Tengok ya, ini dah makan dulu. Kamu ada apa? Masih liwet. Nasi liwet. Aku ada fish and chip. Tak teringin makan nasi sebab dah berapa hari asyik makan nasi je. And then ini apa tadi aku ada? Cappuccino ya. Oh, Gino, ini apa kopi gula aren. Kopi gula aren. Ini teh apa tadi? Teh entah. Teh jahe lah. Teh jahe. Nah, ini masih liwet. Masih dalam sini lauknya sini jadi tinggal. Hmm. Dan Oh, ini hmm. liwet. Sedap. Naik terus. Nah, ini yang resort Bukit Alamanda. Oh, ini resortnya tuh ini tuh pegunungannya. Nanjak terus. Nanjak terus. Jadi walaupun jaraknya tak terlalu jauh, tapi jadi lama. Mau menghabiskan 1 kilometer tu aja dah berminit-minit. Karena di jalannya kecil. Ini aja di Wave masih ada 30 minit. Nah, ini udah turunan. Kita dah sampai penginapan di malam yang pertama di Garut, iaitu berdekatan dengan Gunung Papandayan. Tak nampak sebab berkabus. Jadi Gunung Papandayan tu dekat situ. Jadi kita ni basically dekat anak bukit. Jadi ini homestay untuk kita menginap malam nanti. Dekat situ ada surau, ada masjid. Dan cuaca dah mula dingin ni. Tu tengok. Aku tak tahu which one Gunung Papandayan, agaknya yang tu kot. Dia punya homestay dia. Okay, not bad. Dapat satu rumah, ada 2 bilik. Boleh parking motor dekat dalam. Ada TV, ada aircon. So, okay, ni kalau satu family datang pun okay. Kelemahan kalau korang tinggal dekat homestay ni ialah nak pergi tempat makan tu agak jauh lah sebab dekat luar sana. Jalan utama dia dekat luar sana. Kalau korang jalan kaki mungkin dalam 5 minit kot. Tapi aku rasa malam ni dah tak keluar kot. Males kita ya makan ya. Tapi mau something, akhirnya tadi ada martabak. Itu kan light ya. Martabak manis, martabak telur kayak gini. Nih, martabak.
Tuh, sebenarnya ada martabak, ada ini juga nih. Ini roti. Roti bakar. Nih, ini daging ayam nih. Ini kalau kayak gini dimasak apa nih ya? Dimasak Kayak itu aja ya, gitu ya. Dihancur-hancurin gitu ya. Kasih bumbu spesial ya. Bumbu rahasia. Rahasia. Ada bumbu rahasia. Ini dia nih. Yang sampai naik ke atas yang kayak bikin pizza. Wah, gitu. sobek deh. Sama kan tebal. Ada ininya, ada rahasianya. Semua rahasia tidak boleh dibocorkan. Namanya spesial. Kita beli malah spesial. Jadi cita rasa rahasia. Wih. Ini isinya apa? Ayam sama ayam dengan daging campur. Wih. Wih. Wih, mantap. Panama martabak spesial. Curious ya, Ini 20. namanya. Nih. Wow. Ini Panama yang masak namanya Akbar. Oke, kita tinggal bayar. Panama. Ini curious nih, tuh Bi, dia udah keluarin curious. Isinya banyak. 27 ya? Ya, 27. Sedapnya. Ini nggak mau buka cabang di Selangor? Boleh lah nanti. Modal. Iya kan, jadi kalau saya pengen kan enak. Oh, dia mau ini. Bentar. Itu. Nggak apa-apa, lebihin. Kita sudah selesai. Jom, kita keliling lagi. Selamat datang di Papandayan.